Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sholaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah dimanapun antum semua berada. Kali ini kita akan membahas tentang hadis nomor 272 dan 273 yang membahas masalah doa iftitah. Ini pembahasan yang terakhir untuk doa iftitah. Kemarin kita sudah bahas part 1, part 2, kemudian ini yang finalnya kan. Karena kalau kita baca di Sunan Abu Daud itu banyak lagi disebutkan di situ doa-doa iftitah. Salah satunya Allahu Akbar kabiro, Allahu Akbar kabiro, Allahu Akbar kabiro. Kalau nggak salah seperti itu, dia dibaca 3 kali 3. Subhanallah bukratan wa asila, Subhanallah bukratan wa asila, seperti itu. Atau teman-teman bisa juga cek di kitab Al-Azkar. Itu banyak hadis yang dihimpun oleh Al-Imamun Nawawi. Wa an Umar radhiyallahu anhu annahu kana yaqulu subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Rawahu Muslim bisanadin munqatiin. Rawahu Daruqutni mausulan wa mauqufan. Wa nahuhu an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu marfu'an indal khamsati wa fihi wa kana yaqulu ba'da takbiri a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Wa an Umar radhiyallahu anhu, bahwa dari Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi atas beliau, annahu kana, sesungguhnya beliau selalu yaqulu, berdoa, subhanakallahumma wa bihamdika, ya, maha suci engkau, Allahumma ya Allah, bihamdika, dengan memuji kepadamu, wa tabarakasmuka, dan maha agung namamu, wa ta'ala jadduka, maha tinggi keagunganmu, wala ilaha ghairuka, dan tidak ada Tuhan selain engkau. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim bisanadin munqati, dengan sanad yang terputus. Rawahu Daruqutni, kemudian diriwayatkan oleh Imam Daruqutni mausulan, secara mausul, wa mauqufan, dan secara mauquf. Wa nahuhu an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, hadis yang serupa dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi atas beliau, marfu'an, yang mana hadis ini diriwayatkan secara marfu'. Indal khamsati, menurut imam yang 5, wa fihi, yang mana di dalam hadis ini disebutkan, wa kana yaqulu, ya, Abu Sa'id al-Khudri senantiasa berdoa ba'da takbir, setelah takbir,
A'udzubillahis samiil alim. Aku berlindung kepada Allah as-samiil alim, yang maha mendengar dan yang maha mengetahui, minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk, min hamzihi, daripada godaannya, wa nafsihi, dan kesombongannya, wa nafsihi, dan tiupannya, ya. Jadi kita senantiasa di sini berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk, dari godaannya, dari kesombongannya, dan dari tiupannya. Jadi kalau teman-teman ada yang mungkin merasa berlebih, ya, merasa punya segalanya, merasa apapun lah, ya kan, berbanding dengan orang lain, itu sudah ciri-ciri bibit-bibit kesombongan, ya kan. Nah, itu tidak boleh, ya. Apalagi di sekarang ya kan, sebagaimana yang sudah saya sebutkan di awal, ya kan, pamer-pamer harta, ya kan, ente miskin. Jangan. Nggak ada yang bisa kita sombongkan yang ada di dunia ini, ya kan. Itu semua godaan-godaan dari setan. Tuh, ya kan. Makna keseluruhannya adalah telah diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa jenis doa iftitah yang sebagian diantaranya telah disebutkan. Jadi yang disebutkan di dalam kitab Bulughul Maram ini, ya kalau tidak salah ada beberapa hadis lah itu yang kan dari Sunan Abu Dawud. Itu salah satunya yang saya baca di dalam kitab hadis. Umar radhiyallahu anhu selalu membaca doa iftitah ini yang beliau terima dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia mengeraskan bacaan untuk mengajarkannya kepada orang-orang. Telah disyariatkan pula membaca isti'adzah, ya, memohon perlindungan dari setan, yaitu dari sifat sombong, kemudian dari rayuan dan godaannya, sebagai benteng untuk memelihara diri kita dari setan dalam permulaan sholat dan bacaan Al-Quran, agar sholat orang yang bersangkutan tersebut terpelihara dari setan, sekaligus sebagai pengamalan dari apa yang dianjurkan dalam firman-Nya. Wa iza qara'tal Qur'an fasta'iz billah minasyaitonir rajim. Fa iza qara'ta, apabila engkau telah membaca Al-Qur'an fasta'iz, maka berlindunglah billahi kepada Allah minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Nah, jadi kalau kita membaca Al-Qur'an apapun lah itu, kita berlindung dulu kepada Allah, ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim, baru bismillahirrahmanirrahim. Itu. Ya, kalau saya tuh sholat juga ya, kemudian baca-baca kitab apa segala macam, itu mesti. Tempat untuk membaca ta'awudz ialah sesudah membaca doa iftitah. Ya, jadi sesudah membaca doa iftitah itu membaca ta'awudz, bismillahirrahmanirrahim, baru surah Al-Fatihah, ya kan. Ini juga sudah kita bahas di dalam kitab Al-Azkar, ya kan. Jadi teman-teman bisa cek nanti sunnah-sunnahnya yang ada di dalam kitab Al-Azkar, ya, sunnah-sunnah yang yang sudah kita sebutkan, yang ada di dalam sholat, itu, ya kan. Itu. Analisis lafadznya, subhanakallahumma wa bihamdika, aku memahasucikan engkau dari segala kekurangan dengan sebenar-benarnya, seraya memuji kepadamu. Ini kepada Allah. Lafadz subhanaka berkedudukan sebagai maf'ul mutlak,
Ya, jadi teman-teman bisa cek di dalam kitab Jurumiyah itu maf'ul mutlak itu seperti apa ya. Nih saya nggak bahas panjang lebar juga masalah nahwu ya kan. Itu ada maf'ul bih, maf'ul mutlak. Dari fiil yang dibuang, yang mahdzuf, bentuk lengkapnya usabbihu subhanaka. Nah, usabbihu subhanaka. Itu maf'ul mutlak. Ada juga hamda yukafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Itu ahmaduhu hamdan. Itu juga ada juga fiilnya yang mahdzuf, yang dibuang. Contoh juga kalau pembahasan ilmu nahwu itu yang kayak bismillahirrahmanirrahim. Itu ada juga pembahasannya, ada juga fiil yang dibuang di situ. Kemudian tabarokasmuka, maha agung asmamu, dan alangkah banyaknya berkahmu memenuhi langit dan bumi. Jadi asma Allah itu ya, nama-nama Allah itu maha agung semuanya. Ya, kalau misalkan disebutkan di dalam Al-Quran itu Asmaul Husna itu ada 99. Itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran masih secuil sebenarnya. Tidak bisa disebutkan semuanya, nggak mampu ya otak manusia itu kan. Itu. Wa ta'ala jadduka, maha tinggi lagi maha agung kebesaranmu. Ya. Apapun yang kita punya di sini nggak ada apa-apanya dengan apa yang Allah punya, itu kan. Kalau contoh misal manusia aja yang diciptakan oleh Allah itu kayak misalkan sarafnya apa segala macam itu, kalau teliti itu rasanya susah kita mau membantah kalau itu bukan ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya kalau misalkan ada orang ya mungkin tipe-tipe agnostik kayak Coki Pardede, wallahu alam bisawab, kalau misalkan tidak percaya ya kan dengan akan adanya Allah bukan tidak percaya, gimana ya, percaya cuman dia mesti harus ada pembuktian yang lebih konkret lah mungkin ya kan. Padahal ya kalau misal mau di ronsen aja atau mau dibedah aja organ tubuhnya itu, kalau selain daripada Allah siapa yang ciptakan? Apakah Stephen Hawking kah? Itu kan, itu kadang orang macam-macam aja. Tapi ya itu semua tergantung hidayah masing-masing ya kan. Kita nggak boleh memaksakan terlalu berlebihan kayak gitu, apalagi ya sampai kontak fisik itu nggak boleh ya. Ya ini untuk kita saja kayak gitu kan, yang lain ya terserah. Bisa nadin mungkotin, Imam Nawawi mengatakan bahwa Abadah ibnu Abu Lubabah telah meriwayatkan hadis ini daripada Umar radhiyallahu an. Padahal ia belum pernah menjumpainya dan belum pernah juga mendengar darinya, melainkan hanya sekali melihatnya. Hadis ini telah diriwayatkan pula oleh Imam Abu Daud dan Imam Hakim melalui Sayyidah Aisyah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara marfu. Ya, jadi secara marfu itu secara marfu nanti saya jelaskan. Marfu itu contohnya seperti ini. Saya telah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat, misal ya kan, dengan mengucapkan begini. Nah, saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangannya pada saat sholat begini. Itu contoh-contoh hadis marfu ya.
Wa nahuhu, dan hadis yang semisal, yakni hadis yang sama dengan hadis Umar radhiyallahu an. Wa kana yaqulu, dia selalu membaca doa ini setelah takbiratul ihram. A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah. As-Sami', maha mendengar segala ucapannya. Al-Alim, maha mengetahui apa yang tersimpan di dalam kalbu. Jadi Allah itu maha mengetahui segala-galanya. Jadi nggak ada segala sesuatu pun yang terlepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalkan saya gitu kan tahu, misalkan baca kitab apa segala macam masih terbatas ya kan. Contoh aja ngaji kitab Alfiyah Ibnu Aqil itu aja masih terseok-seok. Itu kan, itu contoh keterbatasan otak manusia. Jadi pengetahuan manusia itu ya sebatas kemampuan otaknya. Itu kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah nggak ada batasnya. Itu nggak seberapa lah kalau misalkan kita mau membandingkan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kan, itu ya contoh saja kayak misal kita nggak usah jauh-jauh berpikir ya kan, kitab mazhab Syafi'i aja kita kuasai itu sudah kewalahan itu ya. Kitab-kitab mazhab Syafi'i itu banyaknya bukan main. Itu belum itu yang istimbat saja, belum yang kita campur dengan usul fiqhnya. Itu minasyaiton, dari kejahatan setan. Ar-rajim, yang terkutuk. Min hamzihi, dari godaan dan kegilaannya. Nah ini ya sudah banyak lah terjadi ya kan di YouTube apa segala macam tuh. Nah itu mungkin kurang membaca seperti ini ya kan, banyak yang gila-gila sekarang, yang aneh-aneh pokoknya lah. Jujur saja kalau misal saya lihat di YouTube itu hal yang kita tabu dilakukan di dunia nyata itu dengan mudahnya, dengan simpelnya mereka buat dijadikan konten itu, dan view-nya banyak ya kan, dan view-nya banyak. Contoh Coki Pardede sama Tretan Muslim ya kan, yang namanya konten masak-masak ala mereka tuh nauzubillah min zalik ya kan, itu sudah merusak segala macam organ tubuh di situ, tapi view-nya banyak dia itu kan. Kalau misal kayak chef Yuna apa tuh kayaknya masih kalah dengan view-nya mereka. Itu wallahu alam aku gimana mikirnya kan. Itu apalagi sekarang jamet-jamet apa, Astagfirullahaladzim ya kan. Padahal dulu waktu saya mondok kayak di Madura, saya 7 tahun di sana, itu jamet itu hampir nggak ada di tahun 2007-an itu kan. Itu di tahun 2007-an rata-rata anak-anak Madura di sana itu ngaji, mondok apapun itu kan. Kalau kami di pondok Madura itu di Pamekasan itu ngaji kitab Kifayatul Awam, kemudian Husun Hamidiyah, kitab Bulughul Maram, kemudian Sulamut Taufik, Safinatun Najah. Ada banyak lagi kitab yang dikaji di sana kayak gitu kan. Mulai dari pagi sampai malam, jam 10 kita tutup membaca surah ini Yasin, baru tidur. Itu ya kita berdoa terus dari godaan dan kegilaannya.
Nafihi dari kesombongan yang mengakibatkan kekufuran. Kesombongan ini macam-macam bentuknya, ya kan? Saya merasa alim, merasa lebih tahu daripada ustadz-ustadz antum, itu sudah mulai ada benih-benih kesombongan. Atau saya lebih kaya, saya lebih mapan atau apa tuh, itu bahaya itu, ya kan? Belum layaklah kita untuk menyombongkan diri kita, sekaya apapun kita, sepintar apapun kita. Contohnya saja Qarun dan Firaun yang memang sudah layak untuk menyombongkan dirinya saja, itu belum dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal, ya kan, kita contoh kayak saya aja ngelihat mobil Tesla-nya Deddy Corbuzier, mungkin sudah itu Deddy Corbuzier, ya kan. Padahal Deddy Corbuzier tuh belum seberapa bandingannya dengan Bill Gates, dengan kalau kita ukur kekayaan kayak gitu kan. Nah, apatah lagi, ya kan, Qarun itu tawa aja, ya kan, beliau tuh. Jangan sampai kesombongan yang mengakibatkan kita kepada kekufuran, ya kan. Tapi ya teman-teman ini jujur aja kan, walaupun ada ya kayak kita nih hilaf-hilaf, sombong apa segala macam, nggak sampai lah seperti Firaun gitu kan. Ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhanmu yang paling tinggi, ya kan. Sesombong-sombongnya Deddy Corbuzier kayak gitu kan, dia juga nggak pernah juga nyebut smart people itu supaya dia sembah gitu kan, supaya sembah dia gitu kan. Kalau dia sebut kayak gitu kan, ya paling temannya si Coki Pardede sama Tretan Muslim itu ada bahan buat roasting kan. Nafsihi di sini dari sihirnya. An-nafs di sini ungkapan syair. Makna yang dimaksud ialah syair yang dilarang, seperti mengandung hija, hinaan terhadap orang lain, dan lain sebagainya. Jadi syair di sini ada syair yang dilarang. Salah satunya yang mengandung makna hija, ya, hinaan terhadap orang lain. Ada juga syair yang memang mubah, ya kan. Saya itu sering membaca syair-syair yang kayak misalkan taklim itu ala tanalul ilma illa bisitatin. Kemudian syair-syair Aqidatul Awam, kemudian syair kitab apa lagi? Syair Aqidatul Awam itu wajib itu karena itu masalah tauhid, ya kan. Syair apa lagi ya? Imriti, Alfiyah itu penting, ya kan. Itu tidak ada masalah teman-teman bersyair menggunakan itu kayak gitu. Tapi kalau yang lain-lain daripada itu, ya kan, Cinta Satu Malam dan lain sebagainya, Masya Allah. Dikatakan demikian karena setan meniupkan dari mulutnya seperti ruqyah, ya. Jadi dikatakan demikian itu ya karena setan itu meniupkan keburukannya itu melalui itu. Makanya jangan sampai kita ditiup, ya, istilahnya diganggu oleh setan. Seakan-akan setan meniupkan rayuannya ke dalam mulut orang yang bersangkutan hingga hal tersebut dianggap besar olehnya, lalu ia menghina orang-orang, ya kan. Menghina orang melalui syair-syair, ya kalau zaman dulu tuh ya memang inilah, ya kan. Kayak sekarang itu apa ya, rap Yonglek apa tuh, nah itu menghina apa segala macam gitu. Saling
hate kayak gitu. Itu nggak boleh itu ya, merendahkan orang lain, kemudian menghina orang lain dan lain sebagainya. Itu contohnya saja ya. Tapi kita nggak tahu realnya kayak gimana mereka kan. Ya jangan sampai kita juga menghakimi kayak gitu kan. Oh ini tiupan setan. Ya mungkin mereka melakukan itu ya juga nggak tahu hukumnya kan. Itu ya yang namanya masyarakat Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke kan ya mohon maaf aja belum banyak yang mengkaji ilmu kitab-kitab ya kan, belum banyak yang tahu syariat agama Islam. Nah yang tahu itu ya kayak kita nih pelan-pelan lah ngasih tahu ya kan. Fikih hadisnya yang pertama, disyariatkan membaca doa iftitah dalam sholat, yaitu doa yang telah disebutkan oleh riwayat yang di atas, riwayat di atas sebelum membaca Quran. Jadi sebelum kita membaca Al-Quran, Bismillah dan surah-surahnya itu disunahkan di sini, disyariatkan membaca doa iftitah. Disyariatkan di sini artinya sunnah, hukumnya. Kalau misalkan nggak dibaca, nah itu tidak ada masalah, nggak perlu kita harus mengulang atau mengganti dengan sujud sahwi. Yang masuk daripada rukun ya bacaan Al-Fatihah ya plus dengan basmalah. Itu juga kita sudah bahas kitab Fathul Qorib, Al-Azkar. Itu kan detail itu di dalam kitab Al-Azkar, saya jelaskan di situ kan sunnah-sunnahnya. Takbiratul ihram itu masuk daripada sunnah. Kemudian kita 4 kali berhenti sebentar pada saat sholat itu juga sunnah. Sunnah daripada Rasulullah. Sunnah ini yang sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah. Itu kalau misalkan toh pun nggak dikerjakan juga tidak ada masalah. Kemudian 2, dianjurkan memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan setan dan segala perbuatannya sebelum membaca Al-Quran dan sesudah membaca doa iftitah. Jadi sesudah kita baca doa iftitah, misal Allahu Akbar alhamdulillah katsira subhanallahi bukratan wasila inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardi hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Baru a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, terusnya itu kan. Nah, seperti itu. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, baru kita baca surah Al-Fatihah. Kemudian surah yang lain ya kita baca basmalah juga tidak ada masalah di situ sebagai pemisahnya. Nah, jadi kalau misal, jadi hukumnya seperti apa ya kan? Simpulannya. Jadi kalau misal teman-teman terlewat membaca doa iftitah itu tidak ada masalah. Artinya pahalanya kurang. Kayak gitu. Tapi bukan berarti sholatnya tidak sah dan harus misalkan harus mengulang atau mengganti dengan sujud sahwi, tidak perlu. Karena ini sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya, nggak ada. Tapi kalau teman-teman mau amalkan, bagus ya kan, sempurna sholatnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau misal ada salah-salah kata saya, ada kata-kata yang menyinggung hati teman-teman semuanya. Itu kan mungkin saya mencontohkan hal-hal yang itu tuh sebenarnya contoh-contohnya tuh ya contoh-contoh ya bercanda-bercanda aja kayak gitu kan. Iya gitu kan. Ya untuk pembelajaran saja kayak gitu. Tapi ya kita semua ya berdoa ya kan, mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ya apapun kita nih
hanya bisa menjalankan syariat agama Islam secara kafah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Itu pelan-pelan, ya kan. Kemudian apabila ada saran, kritikan, masukan, dan lain sebagainya, silahkan diatur di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.